Oh. Jangan reaksi begitu. Bicara nyaman, mau berhadapan dengan saya nggak apa-apa berhadapan. Oke. Oke, kalau mau berhadapan, ayo. Saya siap berhadapan dengan Wawan, ya. Dengan beberapa persyaratan. Kalau sanggup, kita tentukan kapan, ya. Yang pertama, mungkin itu lebih bukannya meninggal ya mati suri mati suri lah bisa dikatakan. teman-teman, ingat sekali lagi, di dalam Islam tidak ada yang namanya mati suri. Di dalam Islam tidak ada yang namanya mati suri. Isunya pun ya bergulir seperti bola liar ya. Kesana kemari kesana. Wah, bola liar. Sep, sep. Kapan itu judulnya itu, aduh. Nah itu maksudnya bukannya Wawan yang menuduh orang mati itu. Siapa? Ada orang yang datang katanya saudaranya di Iran TKW bahwa saudaranya dinyatakan dokter meninggal. Oke. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat foto. Lewat foto. Alhamdulillah gitu kan. Ya, Allah mengijabah. Mengabulkan. Berdoa melalui perantara, berdoa melalui foto, lalu bisa dihidupkan kembali. Tadi kemarin orang ini, Wawan ini, bukan menyebutkan dia berdoa, ya, bukan menyebutkan berdoa, melainkan pergi ke Lauhul Mahfuz, menghapus nasib. Itu pertama, menghapus nasib, merubah takdir kematian. Terus yang ketiga, langsung suara serigala. Ya, keren ya. Jadi di malam ini kesempatan yang sangat dinanti-nanti karena memang jadwal terlalu sibuk ya. Jadwalnya sibuk. Jadi alhamdulillahnya hari ini kita bisa Jadwalnya padat. Satu ini khususnya buat para kawan semesta ya, yang selalu menyaksikan video-video Raja Semesta ataupun penonton-penonton baru ini. Jadi beberapa hal menanggapi yang sedang ramai-ramai diperbincangkan, ini asal muasalnya, kenapa dan bagaimana bisa seperti itu, sampai isunya pun ya bergulir seperti bola liar ya. Kesana kemari kesana. Wah, bola liar. Sep, sep. Kemari istilahnya tanpa ada yang menginikan klarifikasikan langsung Klarifikasikan. dari Sehu besarnya. Mungkin kemarin Sehu. sedikit poinnya tentang masalah kita berada di pihak mana ya. Sehu besar. Pun sudah dijelaskan bahwa Sehu besar itu tidak ada di sisi ini ataupun sisi yang itu yang memang sedang berseteru itu mah karena kemarin. Wait. Ini yang baju biru ini siapa gitu? Ini yang baju biru ini jabatannya apa gitu di Raja Semesta ini? Asisten kah? Atau juga apa namanya itu? Apa juga paranormal kah? Atau gimana ini? Tapi ini yang banyak bicara nih, banyak ngomong ini. Lanjut. Hanya soan saja ke sana ya. Nah, soan. Apa nih ya yang akan disampaikan terhadap para kawan semesta nih khususnya dan para netizen di seluruh dunia. So. Wait. Seharusnya gak perlu nyebut dunia ya. Gak perlu nyebut dunia. Nusantara aja udah ratusan juta orang, 250 juta lebih rakyat Indonesia. Udah Indonesia aja gitu, gak perlu dunia gitu. Apalagi yang nonton cuma 4.000. Lanjut. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Sejahtera untuk semuanya. Se-Indonesia mungkin sedunia. Ya oke lah. Oke. Semesta dan netizen yang budiman, yang komentar semuanya. Bahwa Raja Semesta yang dipimpin oleh saya sebutnya Wawan sebenarnya judulnya tidak menghidupkan orang mati. Betul. Tunggu. Bukan itu. Tunggu. Judulnya tidak menghidupkan orang yang mati. Namun ketika Firdaus datang ke sana, ketika Firdaus menyatakan pernah menghidupkan orang yang sudah dinyatakan meninggal, dia mengangguk-angguk gini. Bahkan dengan pedenya menyatakan bahwa dia bisa ke Lauhul Mahfuz untuk menghapus catatan amal, untuk menghapus takdir, nasib dan lain sebagainya. Sehingga takdir kematian bisa dirubah. Ini yang dia bilang. Ya, jadi dia bisa merubah orang yang seharusnya mati, takdirnya dihidupkan kembali. Atau masukkan ruh-ruh yang sudah keluar. Dan parahnya lagi menyatakan bahwa kalau orang-orang mereka, gerombolan Wawan ini, kalau dia kesurupan atau kerasukan, itu bertukar katanya. Ya, rohnya si Wawan pindah ke alam rohnya si siapa yang masuk, dan yang masuk ke sini. Jadi
teleportasi arwah gitu. Saking saktinya mereka ini bisa tukar arwah gitu. Hebat ya. Ini kalau di filmnya Naruto, ya. Karena apa? Kenapa saya menyebutkan Naruto terus? Karena kita memang berasa hidup di negeri Konoha. Ini dunia ini kegaduhan ini sudah seperti gimmick-gimmick di dunia Naruto ini ya. Ini ilmu yang dipakai siapa namanya? Wawan ini berteleportasi atau memindahkan arwah roh. Ini seperti Shintenshi no Jutsu. Apa dah? Apa bener ya teman-teman? Bagi wibu yang suka Naruto, bener sih Tenshin no Jutsu? Atau apa? Jadi perpindahan roh gitu. Kacau. Lanjut. Tuh, karena di Raja Semesta nggak gitu. Tetapi di situ mengatakan Ya. bahwa dokter Iran menyatakan Ya. bahwa ibu tersebut sudah meninggal. Bukan Oke. Kalau dokter sudah menyatakan meninggal, berarti detak jantungnya, nafasnya, nadinya, seluruh anggota badannya sudah tidak berfungsi atau mati. Itu harusnya sudah valid kalau dari dokter ya. Kalau dari dokter, ingat. Lanjut. saya menghiburkan orang mati, bukan. Bukannya Itu mah versinya Bang Firdaus. Terus gimana? Terus gimana? Yang membuat judul itu ya. Oke, terus gimana? Membuat judul itu bahwa memang video di Raja Semesta TV pun sebenarnya itu sudah lama. Iya. Oke. Makanya Sudah lama. kemarin kita sedikit di up kembali itu mungkin bagi yang belum tahu seperti apa kronologisnya. Betul. Iya. Lebih menceritakan lebih detail lagi ya kronologisnya itu waktu itu. Coba lebih detail lagi. Kita kesanakannya soal Iya, soal soal ketemu dengan apa namanya Bang Firdaus itu ngobrol-ngobrol gitu kayak gitu. Terus ditanya mungkin kan di sana itu ada apa gitu kan. Katanya ya. Pertama soal, keduanya ya mau apa namanya bukan kolaborasi, apa namanya silaturahmi. Silaturahmi. Beliau Terus apa sepertinya ada kesan apa, judul apa yang harus dibahasnya yang gitu. dibahas katanya. Ya betul. Saat yang dibahas ya bicaranya bahwa saya sudah pernah ngobatin orang. Ngobati orang. Ya, yang datangnya itu saudaranya ke sini bawa foto Pihak keluarganya. Pihak keluarganya. Dan dinyatakan oleh dokter Iran Betul. bahwa ibu tersebut sudah meninggal. Oke. Poin pertama. Saya bilang gimana awal, mudah-mudahan Allah ijabah mengkabulkan. Akhirnya ya saya bicara kepada Bang Firdaus, Iya. saya doain, alhamdulillah Menceritakan lah ya menceritakan. Tunggu. Kok ibarat karet tuh kayak ditarik-tarik gitu. Ya, pembahasan yang pendek sebenarnya tapi ditarik biar panjang gitu. Kan ke Bang Firdaus itu sebelum kita layar kamera itu menyala ya kita live itu ya ada kadang kita kan ada perbincangan dulu waktu itu. Gitu. Nah gitu maksudnya mah. Jadi bukan menghibur orang mati, memang di judul Bang Firdausnya itu serem banget. Saya juga Loh, kalau sudah dinyatakan meninggal oleh medis, kalau sudah dinyatakan meninggal oleh medis, terus hanya dilihat foto, dibacakan sesuatu gitu, didoakan sesuatu, tiba-tiba orang itu bisa hidup kembali. Ya bener berarti. Judul yang dibuat Firdaus bener itu, menghidupkan orang mati, gak perlu direvisi lagi. Kenapa klarifikasi? Karena takut diminta pembuktian. Takut ketika saya mungkin nentang kemarin. Ya, kacau. Saya nantang di sini ya. Kalau memang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, cuma dilihat fotonya, jadi bisa ini ditentang ini untuk dimintakan pembuktian. Karena ilmu Allah bukan untuk dibuat permainan ya. Ilmu Allah bukan untuk dibuat mainan seperti ini. Kalau memang merasa sakti beneran ya. Ingat sekali lagi kepada teman-teman sekalian. Ingat, Nabi Muhammad dan seluruh nabi-nabi yang lain tidak ada yang sakti. Tidak ada yang sakti itu para nabi. Mereka bisa melakukan itu atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah berlatih, mereka tidak pernah mengamalkan sesuatu, mereka tidak pernah wiridan sesuatu untuk hal ini, tapi mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya, lanjut. kapan itu judulnya itu, aduh. Nah itu maksudnya bukannya awalnya menurut orang mati itu. Siapa? Ada orang yang datang, katanya saudaranya di Iran TKW bahwa saudaranya dinyatakan dokter meninggal. Oke. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat foto. Lewat foto. Alhamdulillah gitu kan. Ya Allah mengijabah. Mengabulkan Berdoa melalui perantara, berdoa melalui foto, lalu bisa dihidupkan kembali. Tadi kemarin
Kemarin orang ini, Wawan ini, bukan menyebutkan dia berdoa. Ya, bukan menyebutkan berdoa. Melainkan pergi ke Lauhul Mahfuz, menghapus nasib. Itu pertama. Menghapus nasib, merubah takdir kematian. Terus yang ketiga, bisa memasukkan roh kembali yang sudah keluar. Katanya di dalam tubuh manusia itu ada 9 ruh atau 9 nyawa. Apalah itu, saya nggak tahu konsepnya. Itu kalau keluar ke-9-nya, maka roh aslinya akan keluar katanya. Karena di waktu itu yang keluar hanya 4 atau 3. Jadi Wawan masukkan kembali itu roh. Masukkan kembali itu nyawa. Akhirnya bisalah kembali itu. Ya, cara mengembalikannya gimana? Lihat foto. Cuma lihat foto bisa masuk lagi itu arwah. Dan parahnya mayat orang yang sudah meninggal disuruh didiamkan di tempat jenazah mungkin ya selama 3 hari. Bayangkan selama 3 hari mayat itu bisa hidup kembali. Ini Wawan nih yang bilang ini. Wawan ini yang bilang 3 hari orang sudah mati, setelah dibaca-baca sesuatu, didoakan sesuatu, dibalikan kembali ke Lauhul Mahfuz, dirubah catatan nasib itu, akhirnya yang meninggal hidup kembali selama 3 hari. Bayangin kalau saudara-saudara teman-teman sekalian, bayangin kalau ada orang terdekat kalian, tetangga kalian meninggal, diamin 3 hari. Bagaimana itu jasad? Dan apakah mungkin setelah 3 hari, selama 3 hari tidak bernafas, jantungnya tidak berdetak, nadinya tidak berdetak, didiamkan gitu aja? Kaku. Ini orang ngaco ini. Gak mau dikatakan orang ngaco. Ayo pembuktian. Ya, gak mau dikatakan halu. Ayo pembuktian. Hidupkan kembali orang yang sudah mati. Gitu. Doakan. Ya, lanjut. Gitu maksudnya. Mungkin itu lebih bukannya meninggal ya mati suri ya. Mati suri lah bisa dikatakan. Teman-teman, ingat sekali lagi, di dalam Islam tidak ada yang namanya mati suri. Di dalam Islam tidak ada yang namanya mati suri. Ibarat kata kalau kita mengucapkan mati suri ada di dalam Islam, berarti Allah di dalam mengutus malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa itu main-main. Habis dicabut lagi nyawanya, dikembalikan lagi. Dibuat mati sementara, habis itu dihidupkan lagi. Berarti Allah main-main di dalam memerintah malaikat Israel seperti itu. Apalagi sampai ada orang yang bercerita katanya ketika mengalami mati suri, dia bertemu ini, bertemu itu, dan bla 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 bla. Itu sama saja dengan halusinasi ya. Orang sakit ya, orang yang sedang sakit parah, demamnya tinggi, saya tidak bisa menyebutkan, itu mungkin saja bisa berhalusinasi. Bukan mati suri. Ya. Ingat, kita di dalam Islam tidak ada yang namanya mati suri. Istilahnya kalau kita meyakini adanya mati suri, berarti Allah main-main di dalam mengutus malaikat Israel pencabut nyawa. Kematian itu hanya sekali. Ketika orang itu mati, ketika orang itu meninggal, sudah. Dia meninggal, tidak akan pernah bisa hidup kembali. Seperti itu. Kecuali ada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa untuk membangkitkan orang mati. Itu pun bukan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Tidak. Sama halnya dengan Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Musa tidak akan mampu membelah lautan setiap hari dia mau gitu. No. Tidak seperti itu konsepnya. Ya, tidak seperti itu konsepnya. Melainkan Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati atas izin dan kehendak Allah untuk menurunkan mukjizatnya. Ini loh kehendak Allah loh, seperti itu. Ya, seperti itu. Terus diutuslah Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, sebagai penjelas atau membawa rahmat bagi seluruh alam. Seperti itu. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak akan ada mujizat lagi. Karena sudah yakin, orang sedunia sudah yakin, bagi yang beriman pasti akan beriman kepada Islam. Bagi yang tidak, ya tidak gitu. Karena sudah diberikan toleransi oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun berteman dengan orang-orang kafir, seperti itu. Ya teman-teman, kayak gitu. Jadi sampai sekarang untuk menunjukkan Islam itu benar, untuk menunjukkan Islam itu hak, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu meminta kepada Allah untuk diturunkan mukjizat lagi. Karena mukjizat tidak akan pernah turun lagi ya. Jadi nanti akan ada alibi untuk menyatakan Al-Qur'an itu nyata, Al-Qur'an itu ada, ayat suci ada, dan lain sebagainya untuk membuktikan dengan kesaktian-kesaktian. Tidak, bukan seperti itu lagi zamannya. Bukan seperti itu lagi zamannya. Kadang saya suka geram kalau mendengar siapa namanya kemarin orang-orang sakti itu mengatakan bahwa untuk menyatakan ilmu Al-Quran itu nyata, Al-Quran itu ada, siap pembuktian ilmu kebal, siap ini, siap itu. Islam tidak seperti itu. Apalagi yang disebutkan itu bukan ilmu dari Allah itu. Gimana? Lanjut. Kan mati suri ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Itulah mati suri. Rahasia Allah sebenarnya aja itu ya. Dan kepada orang Islam juga, orang Islam dimanapun juga. Nah itu yang sebenarnya, dan mohon maaf juga atas kegejelengan ini, kegaduhan ini ya. Bagaimanapun pasti gaduh dengan ini. Betul. Ya saya mohon maaf juga karena
Saya mah di Raja Semesta nggak begitu judulnya. Betul. Di Bang Firdaus gimana ya, mungkin ntar kita konfirmasi juga. Iya, menanyakan ya ke beliau ya. Bagaimana supaya semuanya nyaman lagi. Betul. Nyaman lagi, supaya jangan ada sujon. Iya, apalagi sampai Sujon. istilahnya memecah belah, menjadikan perpecahan ini dengan ini. Ya. Jangan. Ya. Maksudnya harus bersatu. Iya. Semua agama harus bersatu. Oh, semua agama bersatu. Yang relaksan itu apa yang relaksan? Reaction itu mengekspresikan mungkin ya. Dan kepada reaction kalau bisa jangan ada ujaran kebencian. Betul. Cukup. Bagi orang yang mereaction jangan ada ujaran kebencian. Jadi kalau kita mereaction ya, ketika Wawan ini bilang saya bisa menghidupkan orang yang mati yang sudah 3 hari didiamkan gitu. Jadi kita jangan berikan ujaran kebencian. Jadi kita doakan, ya Allah, Wawan hebat sekali gitu. Luar biasa ilmunya. Orang yang sudah mati didiamkan 3 hari didoakan hidup kembali itu orang mati. Kita kasih tepuk tangan. Gak perlu kita laknat perbuatannya. Ya, terus yang kedua, dia katanya memanggil energi Allah, energi Muhammad, energi Nabi Adam. Terus energi itu, ketiga energi itu digabung jadi satu dan dimasukkan kepada tasbih. Dan tasbih itu bisa memberikan kita kekuatan apapun sesuai dengan niat hati kita. Ya, istilahnya itu tasbih jadi jimat. Sedangkan dalam Islam dilarang adanya jimat. Dengan pernyataan Wawan, kita jangan hujat ya perbuatan itu ya. Meskipun itu dilaknat Allah, jangan hujat. Kita kasih support. Wawan hebat sekali ya. Jadi tasbih itu sangat bermanfaat sekali buat kehidupan manusia, kesejahteraan orang gitu. Jadi jangan pernah hujat. Jadi kasih pujian aja terus gitu. Jadi biar namanya Wawan itu terus melambung, terus disanjung dan menjadi orang-orang yang mungkin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Mungkin begitu harapan Wawan ya. Mungkin seperti itu. Tapi kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Sebagai orang yang memiliki akal, sebagai orang yang memiliki kecerdasan di dalam berpikir, tidak akan pernah mau ditipu atau menerima pernyataan sesat dari Wawan, apapun segala bentuknya. Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Adam dijadikan satu, masuk ke jimat. Bullshit. Itu tidak ada. Saya menyatakannya. Kalau tidak terima saya bilang begitu, ayo pembuktian. Ayo pakai jimat itu di depan saya dan kita pembuktian. Karena apa? Jimat itu, tasbih itu bisa mewujudkan apapun niat hati kita. Minta ke Allah, minta kebal. Ya, pakai jimat itu. Biar saya yang bacok pakai golok. Saya ada golok, saya ada celurit dari Askar Blade yang tajamnya luar biasa. Biarkan saya bacok pakai celurit itu. Ya. Atau tasbih itu bisa berkehendak lain. Kan katanya sesuai dengan niat hati kita. Itu kan pernyataannya. Sudah saya reaction kemarin pernyataan kalian. Ayo buktikan. Jadi kalau sudah buat statement, jangan sampai ini berharap kalian akan dipuji terus menerus. Karena apa? Pernyataan kalian itu sesat. Kalau tidak sesat, ya tidak akan saya reaction, tidak akan saya beri tanggapan. Kalian mengupload video di dunia maya atau di dunia YouTube, itu artinya kalian meminta orang lain untuk mereaksi seperti apa perbuatan kalian. Dan kalau itu sudah tidak sesuai dengan syariat, jangan halangi orang untuk mereaction kalian untuk memberikan tanggapan. Karena apa? Itulah yang seharusnya terjadi. Seorang muslim tidak boleh tolol di dalam menjalankan suatu syariat. Harus ada landasannya. Harus berpikir cerdas. Geram saya. Geram. Jadi jangan memberikan ujaran kebencian katanya. Saya tidak pernah membenci pribadinya Wawan. Saya tidak pernah membicarakan kepribadiannya si Wawan ini. Yang menyangkut paut dengan kepribadiannya, sikap pribadinya tidak akan diusik. Tidak akan dipengaruhi kepada orang lain untuk membencinya. Tapi pernyataan saya di sini yaitu tertuju pada statement, pengakuan, kesaktian, dan lain sebagainya yang dimana itu bertentangan dengan syariat, dimana syariat itu dianut oleh semua orang, dan saya memberikan tanggapan saya dan memberikan edukasi saya kepada orang yang mungkin awam. Saya juga mungkin bisa dibilang ilmunya belum terlalu tinggi. Namun, apa yang saya ketahui akan saya tularkan di sini. Gitu ya. Seperti itu. Emosi lagi saya. Lanjut. Jangan memfitnah, nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya, menurut pasal 31 itu fitnah itu 4 tahun penjara. Betul. Kenapa bisa bilang begitu? Oke, ya. Karena saya dari press. Saya dari press ya. Ya, oke. Satu, dan saya juga dari intelijen. Oh, Intel. Saya. Intel katanya. Intelijen seluruh Indonesia. Oh. Jangan reaksi begitu. Bicara nyaman, mau berhadapan dengan saya nggak apa-apa berhadapan. Oke, kalau mau berhadapan, ayo. Saya siap berhadapan dengan Wawan, ya. Dengan beberapa persyaratan, kalau sanggup kita tentukan kapan, ya. Yang pertama, saya akan menantang Wawan untuk pergi ke Lauhul Mahfuz
untuk merubah nasib apapun itu yang nanti akan saya tantang, atau bisa membangkitkan orang mati. Ya, kalau ada orang mati nanti kita bisa bangkitkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pembuktian tasbih sakti. Pembuktian tasbih sakti. Kenapa? Tasbih sakti ini kekuatannya dari mana? Dari nur Allah, dari nur Muhammad, dari nur Adam. Jadi nur ini atau energi ini masuk kepada tasbih itu, dan tidak akan mungkin tasbih itu berbohong. Karena apa? Itu power dari Allah, energi Muhammad. Jadi tidak akan mungkin tasbih itu memberikan sesuatu kedustaan. Ingat, karena kita semua beriman kepada Allah SWT, dan tidak mungkin tasbih itu yang sudah dimiliki awal ini dengan mudahnya diisi itu banyaknya tasbih ya dengan nur Allah, energi Allah. Jadi saya akan minta pembuktian itu tasbih sakti. Karena apa? Apapun yang kita niatkan dalam hati itu bisa diwujudkan oleh si tasbih itu. Apapun keinginan kita sesuai dengan niat di dalam hati, ketek hati katanya, itu bisa menjadikan kita sebagai orang yang memiliki keistimewaan. Ya mungkin pelet, mungkin ilmu, kebal, dan lain sebagainya. Kita buktikan itu. Kita buktikan apakah benar itu tasbih sesakti itu. Apakah benar sesakti itu. Terus yang terakhir, panggil arwah. Ya. Karena awawan ini bisa ke lahul mahfuz katanya. Jadi otomatis dia bisa ke alam arwah. Saya akan meminta awawan atau menantang awawan langsung bertemu dengan saya. Lakukan pembuktian pembangkitan arwah. Masukkan arwah itu kepada mediator kalian. Dan saya akan memberikan pertanyaan. Dan saya bebas memiliki kemauan untuk meminta siapapun yang saya request nanti untuk dimasukkan kepada si mediator. Biarkan kalian berakting. Itu tantangan dari saya. Ya, seperti itu. Jadi saya geram ini. Saya geram di sini ya. Kenapa? Ini sudah menyalahi syariat. Benar-benar menyalahi syariat. Semua ayat suci di dalam Al-Quran dilabrak habis-habisan oleh Wawan ini. Di mana dia bisa ke alam arwah katanya. Apalagi bisa memasukkan arwah Bung Karno ke dalam dirinya. Menyatakan Bung Karno belum mati. Memiliki uang 70 triliun di sana. Di Bank Swiss katanya. Kan pernyataan goblok itu namanya. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman. Tidak perlu panjang lebar ini. Saya tidak akan membahas sampai selesai ya. Cukup sampai di sini sudah memberikan pernyataan jelas bahwa Awawan sekarang lagi ingin meng-up dirinya. Dia katanya seorang Intel, terus dia katanya sekarang ini itu. Tidak masalah, tidak masalah. Karena apa? Saya tidak menyerang diri pribadinya. Yang saya serang adalah dari segi syariat yang sangat menyeleweng, melabrak habis-habisan ayat suci Al-Qur'an. Melabrak habis-habisan ayat suci Al-Qur'an. Oke, tapi sebelum saya akhiri, saya ingin reaction seperti apa komentarnya. Karena di sini ada 597 komentar. Banyak sekali yang komentar ternyata. Tuh, kita lihat tuh. Ini nih dari pertama nih. Saya nonton Awawan ini dari pertama kali awal banget dari gubuk sampai bagus tempatnya. Saya selalu mendukung Awawan. Saya percaya akan seadanya goib. Hey, saya juga percaya adanya goib. Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Malaikat, jin, surga, neraka. Saya percaya itu ya. Saya percaya pada gaib ini. Tapi kalau orang ini percaya kepada Semar, terus Nyi Roro Kidul katanya. Aduh, ini yang halu-halu ini yang saya tidak percaya. Ya, teman-teman. Kayak gitu. Saya juga orang percaya pada yang gaib, namun tidak percaya pada hal halusinasi seperti ini. Assalamualaikum, salam dari Malaysia. Teruskan perjuangan membantu sesama. Biar dugaan datang menghantam demi Allah dan Rasul. Selagi Wawan sama tim. Gimana ini? Tidak ada titik, tidak ada koma. Jadi bacanya itu lempeng kayak kereta api. Selagi Wawan sama tim lanjutkan hingga ujung. Kita lihat balasannya apa. Salam halus, sehat selalu, panjang umur, rezeki berlimpah, amin. Beli jimat ya teman-teman. Biar rezekinya melimpah, beli jimat yang dimiliki Awawan yang kemarin dikasih apa itu? Dikasih nur Allah, nur Muhammad, beli itu. Itu bisa mewujudkan niat hati kita. Kalau kita pengen kaya, bisa tuh pakai jimat. Beli tuh jimat tuh. Lanjut berikutnya. Assalamualaikum, salam setuluran dan kasih sayang. Semoga Sehu Awan dan kru tim sehat dan tetap semangat. Sikat. Wah, kepada Wawan dan seluruh tim RSJ. Ini lebih tepatnya RSJ ini. Salam persaudaraan dari kejauhan Sumatera. Aduh. Beliau Awawan ternyata seorang gimana nih? Beliau Awawan ternyata seorang wartawan. Seorangnya ada 2. Beliau juga ketua BIN seluruh Indonesia. BIN. Beliau di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Wow. Top. Sampai Istana Negara. Wow, mantap. Sampai Istana Negara. Dan Bapak Presiden pun mengetahui sosok beliau. Sosok seorang Awawan. Woi, kalau Presiden tahu nih keren nih. Ya.
Karena kemarin dia bisa ini katanya, bisa manggil arwah Bung Karno. Ya, dan Bung Karno memiliki uang 70 triliun di Bank Swiss. Yuk, Menteri Ekonomi datang ke Swiss, tagih tuh uang tuh. Bilang Wawan yang ngomong telah mendatangkan arwahnya Bung Karno dan menyatakan bahwa di Bank Swiss ada uang sebesar 70 triliun. Yuk, kita ambil. Kalau itu terbukti berarti bener nih. Berarti yang masuk itu bener Bung Karno. Seperti itu ya. Hah, ngaco. Wah. Semuanya dukung. Ya, Bumi Majapahit turut prihatin atas musibah ini. Sampurasun. Oh, Bumi Majapahit. Di mana Majapahit? Salam halus, pokoknya salam halus semuanya ya teman-teman. Pendukung setia, supporter paling resmi. Supporter resminya Wawan ngumpul di sini semua. Ngumpul di sini semua. Keren. Terkadang orang yang nggak sejalan sama nggak sepemikiran ya pasti menjelekkan dan memanfaatkan. Sehat-sehat kanggo Wawan sareng kruna. Gimana mau sepemikiran gitu ya? Gimana mau sefrekuensi dengan orang yang pemikirannya halus seperti ini? Ya, ingat tuh kata Bu Yahya kemarin. Jangan kita berkumpul sama orang-orang yang berkaitan dengan hal-hal mistis seperti ini, dukun-dukun. Karena apa? Perkataannya halusinasi semua. Ya, kacau hidup kita kalau kita berkumpul dengan orang seperti ini. Santet memang ada, sihir memang ada. Cuman dengan doa-doa sederhana itu bisa mental. Tidak perlu kita ketemu dukun-dukun seperti ini. Ya, wow, banyak ini ya. 500 lebih komentar dan kebanyakan mendukung. Saya tidak ada yang melihat komentar yang kontra di sini. Luar biasa ini ya. Dah, cukup. Jadi itu ya. Jadi itu, mungkin apa namanya bin katanya. Ini Wawan bin nih, intelijen nih. Keren ini. Ya. Jadi ayo kapan-kapan kalau kita bisa ketemu, itu tantangan dari saya. Yang pertama kita ketemu untuk pembuktian, yaitu untuk apa? Pertama, buktikan kalau bisa ke Lauhul Mahfuz. Ubah nasib, ya? Ubah nasib, ubah takdir. Takdir apa itu? Takdir yang sudah mati. Iya, ingat. Ubahlah takdir orang yang sudah mati, agar orang itu hidup kembali. Masukkan ruh yang sudah keluar itu. Karena kemarin mengatakan bahwa mampu memasukkan ruh yang sudah keluar. Ada ruh hewani, roh nabati, dan lain sebagainya. Roh-roh kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus yang kedua, tasbih sakti. Yuk kita pembuktian tasbih sakti. Tasbih sakti itu katanya multifungsi. Karena sesuai dengan kretek hati. Kretek hati kita mau apa? Bisa tuh diwujudkan dengan tasbih sakti. Ini kita pembuktian tasbih sakti. Terus yang ketiga, pemanggilan arwah. Panggil arwah nanti ya. Panggil arwah. Karena apa? Kemarin sudah bisa mendatangkan Bung Karno. Tentunya bisa mendatangkan siapapun yang dikehendaki. Seperti itu. Apalagi orang yang sudah mati, arwahnya bisa dimasukkan kembali. Ya, itu tantangan dari saya. Ya, semoga bisa mendapatkan respon lah. Kalau memang benar-benar sakti. Atau kita mau menyampaikan yang hak dan melawan yang batil. Siapa yang hak dan siapa yang batil. Saya yakin seluruh masyarakat tahu. Saya yakin seluruh masyarakat yang berpikir cerdas pasti tahu siapa yang hak dan yang batil. Siapa yang ngibul dan siapa yang jujur. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Dan selebihnya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada yang salah, apabila ada yang keliru, apabila ada yang menyinggung atau menyakiti hati teman-teman sekalian, atau siapapun itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya. Tapi kalau ada yang benar, itu murni datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ripras mengucapkan salam.